Mau menjawabnya kok canggung ya? Kan tadi udah sepakat nggak akan menyinggung itu. Tapi kalian sebagai teman akan kayak gimana? Begini. Gua gedean di. Bukan kegedean, lu udah gede. Dan ini udah direkam. Udah, ya. Udah ya Kang. Udah. Tadi itu dipotong. Udah. Tapi nggak tahu ya, pakai perasaan kedua kayak ini lebih terang ya. Nggak Gini apa-apa, aja lah, kita bagus. coba ya? Iya. Ya, kita coba aja. Udah, langsung mulai. Mulai. Kok gitu Luar sih? biasa. Nggak ada ini-ininya gitu. Enggak. Kasih handphonenya. Enggak, oke lah ya. Oke, siap. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Jadi tadi yang gue bilang gedean ini masuk apa? Enggak benar. Selamat tahun baru. buat kalian Selamat tahun semua. baru. Kita muncul lagi. Hari ini kita mau ngomongin soal Giselle dan kasusnya. Oke. Kami kasih space buat ibu-ibu banyak ngomong. Kami akan lebih banyak mendengar. Ini apa ini? Ya kalau krik-krik ingat aja. Oke, udah nonton belum? Udah. 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 Aku belum. Oke, kita nonton dulu ternyata. Nah, jangan kalau itu. Emang masih ada? Enggak tahu. Udah dihapus ya kayaknya nggak ini lagi. Masih ada yang udah nyebar di grup-grup tuh ada. Ya ada, tapi kalau di internet udah nggak ada. Grup mana ya? Oh, Ada juga ada. yang aku notice pas baca berita, dia kan kejadiannya kalau nggak salah 2017. Aku langsung cari tuh tanggal cerai Godric Giselle. Beneran? Serius lu? Beneran? Langsung cari 2018 tahun kan? Apa sih cerainya? 2019 awal. Iya, dan itu kejadiannya videonya 2017. Iya. Kan memang dia mengakui kan kejadian itu terjadi sewaktu dia masih menjadi istrinya si Gading. Oh. Aku tahu itu sebelum dia ngaku. Bentar. Tekniknya kayaknya mereka anaknya di Valley deh. Boleh. So udah gitu lo kempit lagi. Ini berarti ulang lagi dong. Nggak ada. Kita nggak ada ulang-ulangan. Kita pantang ulang. Udah. Jangan digantung itu di sini. Aduh. Sini. Ini orang denger apa Ini sih? boleh diganti aja nih Pak. Enggak ada. Tutup kuping dulu guys. Tutup. Mana kameranya? Oke. Enggak. Enggak ngefek. Sini ya. Ya, ini adalah podcast dan video yang paling gak ada editan. Oke. Tapi banyak kok tau di YouTube sekarang kayak gitu. Oke, terus. Ya gitu. Waktu denger gitu apa perasaan kalian sebagai cewek? Wah, unbelievable. Itu yang tersirat di otak gue waktu itu. Gila. Ternyata. Ada di. Coba ini. Nah, ditutupin ininya. Nggak boleh nyender. Susah ya podcast ini. Gitu, guys. Oke. Kok gua apa ya? Nggak tahu sih. Yang gua pertama kali pertanyakan di otak gua adalah, emang kalau begitu harus direkam? Enaknya apa gitu? Ngerti nggak sih? Kalau kita jadi merangkit topik nih, bahaya nih. Bukan. Sebenarnya topik yang biasa kita bahas juga akan seperti ini. Iya. Cuma karena kasusnya sensitif kayak Ya nggak. Tapi ya bener, ditambah dia kan masih jadi istri orang gitu loh. Masih jadi itu. Ya hak dia juga sih. mau menjawabnya kok canggung ya? Oke, kalau aku nggak akan pernah rekam sih. Ya ngapain? Iya. Tapi banyak lo tahu Enggak. yang ngerekam. Buat apa? Soalnya aku dengerin podcastnya Deddy Corbuzier tuh, nggak perlu sebut siapa bintang tamunya, bilang, Aku tahu itu. dia bilang, gue juga ngerekam tapi buat dokumentasi gue pribadi, ngapain disebut Tapi kalau itu bisa Ya kan kita nggak tahu kecelakaan Iya, itu. maksudnya. Iya kan? Sebenarnya kasusnya bisa sama aja ke dia punya dia juga bisa kesebar kan. Iya tapi buat apa? Faedahnya apa Iya itu gitu? ngerti nggak sih? Ya udah.
Kembali ke topik utama. Kenapa jadi hilang? Pandangan kalian sebagai cewek gimana? Oke. Dengan Itu haknya dia sih, nggak masalah. seluruh apa? 2000 nanti ya. Gue ada nih. Curang banget sih deh. Oke. Ya, itu haknya dia lah sebenarnya. Hand sanitizer di itu. Nih kita protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tapi nggak boleh, ini belum disponsorin. Banyak kok itu. Ya nggak ada terusannya, hak dia, mau dia gimana pun ya haknya dia. Bukan soal direkamnya. Enggak, maksudnya pendapatnya kita. Dia Ya, nggak dia apa. sebagai seorang wanita, sebagai istri, sebagai ibu. Pesan lo sebagai cewek mengetahui seorang bisa Kami kalau sebagai cowok akan subjektif banget dan bakal nggak fair banget sih. Coba gimana lo? Kalau gue ketika melihat itu, gue merasa sebagian dari diri gue merasa malu sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi itu privacy dia sih. Tapi kalau sebagai cewek ya gue merasa malu sih sebenarnya. Cuma ya balik lagi hak dia, privacy dia lah. Kalau ngomongin hak berarti berhak. Atas hidupnya dia sendiri, keputusan dia sendiri, akibatnya pun dia harus tanggung sendiri kan. Lebih ke situ ya. Kita bukan poinnya salah atau benar ya. Ya nggak ada yang benar. Ada dibilang salah bisa, dibilang benar ya benar. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah sih. Dari sisinya dia kan pasti benar. Benernya? Ya diri gua mau ngepahin. Dari sisinya dia kan kita nggak tahu dari pemikiran dia apa. Tapi kalau di sisi salahnya, ya salah. Berat ya. Udah pengen masuk lebih dalam tuh kayak oke. agak Bagian mana yang aman nih? Masalahnya bayangin siapa yang nonton nanti Pak. Nah ini enggak kita sih. nggak edukasi sih sebenarnya Kak, nggak bisa kita harus. Ya, aku mau memposisikan diri, disclaimer dulu. Iya. Mau memposisikan diri nggak mau menyalahkan sih. Tapi lebih yang bisa kita lakuin kan jadi pelajaran aja gitu buat kita. Oh efeknya seburuk ini. Kejadian kayak gini kan sudah pernah terjadi dulu juga kan, artis yang lain juga gitu. Aku masih ingat dulu kejadian itu, bahkan senior-seniorku ngajak nonton bareng di Gazebo kampus. Buset. Luar Sini biasa. udah lihat belum? Gitu, apa gitu. Emang tuh, oh iya. Rame-rame kalau kayak ya Allah, baru kali ini aku ngalamin kayak gini, semua halal gitu. Cewek cowok. Iya, nanti Untuk senior-seniornya dia yang nonton nanti, mohon nanti kalau nonton acak-acak ya. Nah, cuma kalau udah balik ke sini, aku lebih soroti gini. Gimana ya bisa survive gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya, benar. Misal nih, nggak usah misal lah. Anggaplah dia temennya kita. Kita sebagai teman kan pasti akan support kan. Tapi mau gimana pun kita support, buat dia secara pribadi untuk tetap bergaul, tetap komunikasi akan berat banget. Pasti. Iya, karena udah dicap kan. Ada dicap. Mengingat fakta yang segala macam itu kan, pasti nggak gampang buat. Iyalah nggak akan gampang. Dan juga orang melihat dia jadinya nggak sama. Iya. Ketika orang ngeliat dia biasanya akan memproyeksikan itu, Iya. gitu loh yang Iya, mereka iya. lihat gitu. Ya, sedangkan selama ini secara image sudah bagus banget Iya. dengan keluarganya, dengan anaknya segala macam. Kayaknya brand juga banyak yang nempel kan? Ya, itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Brandnya Enggak. Apa namanya? Image yang udah dia bangun gitu loh kan. Dengan kejadian kayak gini semuanya kan jadi berbalik dong. solusinya gampang ya, kayak jangan pernah aja ngelakuin kayak gitu kalau belum saatnya, bukan sama orang yang tepat, dan jangan direkam. Iya. Solusinya segampang itu ya, tapi Nggak balik lagi. godaan dia. Nggak, selain itu balik lagi kebebasan orang. Kalau Iya. dalam masalah rekamannya ya, itu mah kebebasan orang. Tapi ya itulah ibarat lo jalan di pinggir kali,
jalan di atas pemisahnya sama agak jauh gitu loh. Kan dia berani jalan yang Tipis-tipis. tipis-tipis yang sehingga kesalahan sedikit biar semuanya gitu loh. Cuma ya gue belum ditanya tuh. Yang nggak, tapi gue setuju ya tadi yang dibilang apa, image, karena gue sering main TikTok, gue sering lihat sampai ada sekarang ada yang di TikTok kita dia bilang kalau cewek itu ya kalau gue jadi istri lo masak kayak Farah Queen, ini kayak ini, dan itu masaknya jadi yang hal dewasa. Jujur sih itu buat gue jadi sedih karena jujur gue ngefans dari dia apa Indonesian Idol. Indonesian Idol, Korea bagus, terus ya gitu ya kita tahu lah hal-hal positif gitu sampai gini, dan menjadi image-nya kalau yang udah apa buat adegan itunya mengacu ke dia ya sedih, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Tinggal waktu sih, Ya butuh 5 tahun, 10 tahun. Ya. Meskipun kayak akan tetap tersirat kecil-kecil dikit-dikit gitu. oh iya, namanya sejarah ya sama kayak yang si artis sebelumnya juga kan nggak, image itu nggak bisa lepas dari dia juga. Nggak mudah sih Nggak. sebenarnya. Sampai sekarang paling udah ber-10 tahunan lebih. Masih kayak- ada aja masih yang ada ingat. aja yang inget gitu. Cuma mungkin dari ininya sih, sikapnya sih. Gue sih sebenarnya kayak apa ya, ketika ketahuan gitu menyebar kayak gini, wah ternyata dia kayak gini. Tapi dengan tanggapannya dia yang baru-baru ini, dia berani untuk minta maaf, dia berani untuk mengakui, gue salut sih sebenarnya. Walaupun di awal-awal dia sempat mendinai ya, dia sempat bilang, oh enggak itu bukan saya, itu kalau sebelah sini mirip sini, mirip kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia tetap minta maaf gitu, dia tetap mengakui, dan itu butuh apa sih, berat loh sebenarnya. Kebesaran hati yang benar-benar untuk lu bisa mau minta maaf dan Tapi mau kalau- mengakui gitu. Tapi kalau gua usil sedikit, ya bukannya karena ujung-ujungnya udah terbukti nggak bisa kemana-mana jadi minta maaf. Yang sebelum-sebelumnya juga kan ujung-ujungnya mereka makanya. terbukti, tapi mereka Iya. nggak ada yang berbesar hati sampai gua ada begitu, sampai Ada. segitunya gitu. Yang si cewek satu itu yang dia minta maaf sih. Minta maaf Pak, satu. Yang satu itu Ya maksudnya tuh nggak sampai yang gimana gitu. Istilahnya gue melihat lah perjuangannya dia sampai akhirnya dia mau minta maaf, apalagi dia punya anak kecil kan. Iya, Itu yang makin istilahnya banyak banget yang mengidolakan anaknya juga gitu. dan anaknya juga udah Anaknya tuh cukup pintar, dewasa untuk mengerti lagi. cukup dewasa, cukup bisa mengerti lah sebenarnya. Kalau misalnya anaknya masih setahun 2 tahun ya mungkin Ya masih yang ya berharap 3-4 tahun ke depan udah lupa, udah nggak booming. tapi tetap aja sih sebenarnya kalau di kasus ini yang gua kasihan itu, yang kasihan tuh bukan ke, kalau mamanya ya pasti dia punya resiko ya kan kalau misalnya, tapi kalau ke anaknya itu sekarang kan jejak digital nggak bisa dihapus. Sekarang anak kemarin sore yang baru lahir udah pegang handphone. Apakah ini masih pandemi, apa kabar dia masuk sekolah ketemu teman-teman ya bullying lah jadi. Iya. Itu sih kalau di sana Itu- tuh harus diperhatikan sangat sih. Itu efeknya ya. Itu anaknya tuh aduh. Kalau menurut lo sendiri Pak? Bapak kok diem aja Pak? Iya, aku lebih menyoroti itu survive-nya. Aku nggak mau menyoroti pas udah kejadian, udah lah ya. Ya Iya, udah mau Kalau diapain? kayak kita udah salah ya udah mau gimana? Tinggal survive ke depan. Paling kayak ini sih, supporting sistemnya dia aja, keluarga, teman-teman. Hal yang paling mudah satu sih nggak membahas, Iya. gitu. Jadi kayak Ya, dia perlu apa disupport. Anggap aja lah semua orang kan emang punya aib, punya dosa. Cuma dosa beda-beda ya. Beda-beda dan ketahuan atau enggak. Tapi bersyukurnya sih dia punya support system yang oke sih menurut gue. Oh iya, aku nggak ngikutin. Mereka benar-benar support dia in anything gitu. Dalam hal moralnya juga support, benar-benar support. Kayak Itu diangkat di media. Itu nggak diangkat, cuma maksudnya gini, kayak misalnya setiap kali belakangan ini kan si Giselle itu sendiri sempat posting hal-hal yang berbau religi kan.
Jadi terus banyak juga akibatnya jadi banyak hujatan dong sama dia. Gini-gini gitu. Gitu. Nah di situ support sistemnya dia tuh bener-bener Bekerja. kerja. Mereka yang Balas-balas. mereka nggak ngebalesin tapi mereka ikut komen. Semangat ya gini sampai akhirnya banyak orang yang melihat oh iya ya ternyata Giselle tuh tegar gitu. Akhirnya kasih support juga sama dia kayak gitu. Tapi kalau dia nggak punya support system yang bagus juga, ya sekarang yang kan gue nge-follow dia juga kan, endorse-nya juga masih tetap kok dia. Oh iya. Endorse-nya masih tetap. Ya, Maksudnya kalau- berarti syukur feelingnya lah. tuh masih gede Kalau dukung dia. kalau di IG sih gue masih lihat endorse-endorse-nya. Tapi untuk kalian lebih baik jangan direkam. Bukan itu. Tapi itu tetap satu poin. Iya. Cuma bukan poin utama. Bedanya dari tadi. Bedanya dari tadi. Poin utamanya jangan ketahuan. Poin utama dari tadi dari dia itu. Poin utamanya jangan lah yang kayak gitu tuh. Ya semua yang kita lakukan ada konsekuensi. konsekuensinya lah. Lebih berpikir ke situ sih. Dari sisi orangnya itu. Kalau aku yang selanjutnya yang mau aku bahas adalah menyayangkan media sih. Ya kalau media Mah mau media nggak bisa gimana, kontrol nggak Pak. bisa ini. Di mana ada isu yang bisa digoreng itu mereka dapat duit. Mereka cari makan. Iya sih. Iya. Tapi nyari makan tuh nggak gitu. Ya itu emang Nyari makan pekerjaan tuh ke mereka. warung, nggak nyari berita buruk. Duitnya dari mana? Siapa? Lu mau lucu nggak tadi? Enggak. Oh, iya. Gue cuma opini. Iya, nyari makan tuh nggak gitu, nggak nyari berita buruk gitu. Contoh nih, gara-gara dia lagi rame, aku ngelakuin bagianku lah sebagai orang yang buat konten. Jadi di website tuh aku buat misalnya film yang dibintangi oleh Giselle, lagu yang dinyanyiin oleh Giselle, Nah, Biar warna itu. film yang di gitu, lebih kayak gitu aku buatnya. Terus pas aku nyari itu tau nggak, mentoknya tuh isinya oh aku buat 7 fakta menarik tentang Giselle, 7 prestasi menarik tentang Giselle gitu. Isinya apa? 7 fakta tentang video Giselle. iya 7 sedih kan? Iya. Gitu-gitu keluar. Padahal prestasinya dia bagus loh. Bagus loh dia. Ya karena kan apa lu searching pasti yang keluar yang lagi ngetren gitu. Iya, makanya kayak ya Tuhan. Ya medianya dia itu ya banyak orang makan itu jadinya gitu loh. Ya tapi memang nggak bisa dipungkiri sih media juga berperan. Ya. Media juga berperan dalam Makin rame. membentuk Mindset orang. mindset orang. Iyalah, itu jelas. Sedih sih itu kalau itu padahal dia kan runner up ya. Ya. Dia runner up. Oh iya, runner up. Dia runner up. Yang juara satunya nggak tahu kemana. Siapa sih? Si Isan kan? Bukan. Ada lah. Coba Google Oh ya oke siap. Pokoknya dia runner atau up. teman-teman deh komen siapa lupa kita. Iya. Iya kalian lagi, tapi aku sambil cari. Lanjut. Nggak jelas. Dia runner up, dia suaranya bagus dan dia udah punya banyak, dia suka nyanyi di mana-mana, dia bagus lah untuk prestasinya dia juga main film kan, tapi yang disorotnya yang ininya itu sedih sih. Kalian pada Kok nggak ada Ya yang kan saya nunggu bapak. Oh iya. Siapakah Ihsan juara dong. pertamanya? Bukan. Kok Siapa? Ihsan sih? Aku percaya Aris. bukan Ihsan. Oh ya Aris. Bukan Ihsan. Aris. Oh iya Aris kayaknya. Aris. Dia kemana? Mobil waktu Ya itu udah Iya Aris. Aris. Tahun Ihsan itu 2008. Barely ya? out of the 2008. topic. 2008. Berarti Iya. bagus dong. Dia secara entertainment dia survive. Ini bagus. Bagus dia. Aris. Dari dia Ngomong-ngomong kita belum kata kunci pertama ya. Apa? Coba lihat contekan. Masih. Ya Allah. Ya Allah. Coba masih ingat nggak yang kemarin-kemarin? Jangan- Apa? Lanjutin. Jangan disebut. Iya. Teman-teman kalau mau tahu kata kunci yang kemarin ya. Ya silahkan Buka video-video. yang- video sebelumnya, video berikutnya, sebelumnya. ini episode keduanya kami. Terus. Nggak ada apa. Ngasih tahu. Aku chatnya kemarin di mana ya? Iya, dia lupa guys. Lihatnya di sebuah Mana? gitu. Oh Coba. bukan ini. Ini, Ada. nah.
Kok tahu sih? Biasanya nyari Oh, kerjaan gitu. Oke. Nah, ada kata kunci nih. Ada ini, ada ini? Ada. Bentar, aku ketik. Langsung dia ngomongin nih. Ya udah kita langsung sambil ngobrol deh, ketik aja. Gitu. Buat Tapi- yang ingat, ingetin dong di komen. Oke. Oke, fix itu. Ini kan video keberapa? Keempat. Enggak dong. Mereka kemarin 2 episode. Enggak, satu. Maksudnya? Satu. Kan satu, baru 3 loh kita. Ayo, bingung guys Bukan. ternyata. Enggak, kemarin itu terakhir yang ini, yang keempat. Berarti udah 5 dong. Iya ini 5. Pokoknya kami tuh ikutnya cuma yang kemarin doang pertama. Sebelum-sebelumnya kalian lah. Yang tapi kan kemarin kita 2. Yang mensos ya lo kita. Udah Kita itu 2. doang. Ya mohon maaf ya, mereka lupa sendiri. Intinya adalah kata kuncinya kita sekarang adalah yang ini aja. Untuk. Oke, untuk. Udah itu aja. Tuh. Mau tahu nanti berapa aku cek lagi videonya. Cek yang sebelum-sebelumnya. Oke. Faktor U sih sebenarnya. Ya, faktor U. Iya, satu. Untuk Gue yang paling muda. Terus Tadi sampai mana? Sampai Prestasinya dia. prestasinya dia. Kayak gitu. Itu juga sangat menyayangkan. tapi dia main FTV gitu-gitu nggak sih? Ada. ada Sampai cari juga. segitunya. Filmnya FTV ada. SBV apa? Ada FTV-nya. Gak tau sih. Scroll lagi gengs. Wow. Kalau FTV Kalau kalian ada yang tahu, coba tolong ingetin Ada di aku update komen. kontennya di kekitaan. Komen guys, komen. FTV-nya Gisel tuh apa aja sih Ada, coba? Ada. Cek toko sebelah juga. Cek toko sebelah. Nah, gitu. iya. Cek toko sebelah, film Tapi- terakhir. Gue itu suka ini intermezzo sambil itu. Gue suka kadang-kadang suka kebalik bisa sama siapa yang agak mirip Siapa? Nah, yang gue lupa namanya. Gue ngambil Ya. bisa kok. Bukan. Jauh. Aduh. Dia main di mana ya? Sinetron juga dia ada. Sinetron apa? Ada. Nih, 8 FTV yang dimintangi Gisel. wow, langsung searching guys. Coba. Iya nih ada. Mana? Nih. Iya mana? Ini Lama kali. lagi klik lagi loading. Untung Tapi yang paling booming itu adalah cek toko sebelah sih dia. Filmnya. karena baru-baru ini kan. Itu bagus sih. Untung Mbak Google membantu ya. Thank you mbak. Udah beli kuota belum sih? Udah lagi loading. Aduh, kakiku pegel. Efek Tapi duduk. Terus. Apa? Tapi ini masih nyambung nggak ya? Iya, masih. coba aja kalau Ya, enggak, kalau enggak apa? kan ditodong ini. Kan gue nggak yang lucu. Ya, apa gue cuma mindahin. Jujur deh kalau gue pribadi salut sih lihat cowoknya dia yang sekarang. Oh, So, Wijin. Wijin. Banyak nih FTV. Satu. Aduh. Biasalah judul-judul FTV udah tau lah ya. ya. Bus jemputan jadi rebutan. Bus Terus? jemputan. Beli. Kalian bikin yang lain-lain kan? Enggak. Karena pakai ini. Kalian loh. Apa sih itu? Cinta bersemi, gak denger anak kecil. Iya. Cinta bersemi demi harta warisan. Please jadikan aku kekasihmu. Tukang cilok yang tertukar. Cinta tak selancar berselancar. Bus sadis. Malu-malu mau. My gebetan wedding. Mantanku mirip Gisel. My gebetan wedding 2. Ada lagi nih. Keren-keren mellow. Yang pertama apa yang pertama? Apa sih gue Yang pertama- kalian udah sering. Bus jemputan jadi rebutan ya. Ya. Ya, masalahnya gue. Ya Allah. Udah. Aduh, Cut. lewat guys. Lewat Nah, guys. gitu. Aku cari filmnya lagi. Terus. Banyak FTV-nya. Banyak, ya lumayan Ya, banyak. lu cari Makanya kita dia ngobrol lagi. diakui kan. Si kalau ini ya kalau si cowok itu nggak cuma pengen apa Tenarannya. ketenarannya atau pansos saat dia kayak gitu dia bisa tinggal. Dan nggak satu dua yang seperti itu, banyak banget.
Itu apalagi cowok loh. Biasanya kan kalau cowok merit nih, wah bekas banyak orang. Cewek kan dicapnya begitu ya Bapak ya kalau Oh nggak tahu, kami nggak gitu sih. oh enggak ya. Puji Tuhan kalau tidak. Kami lebih tepatnya kami nggak denger sih. Nih cek toko sebelah, Apalagi susah sinyal, susah sinyal dia masuk ya. Masuk. flight 555, terus The Secret, ini film horor, Beranjak Dewasa, Love. Ya pokoknya intinya dia tuh banyak karyanya. Oh iya. Dia tuh banyak banget karyanya. Sampai bisnisnya pun kan banyak juga kan. Tapi kenapa yang sorot yang di situnya sedih sih? Cuman Iya. gara-gara kesalahan sedikit satu, semuanya tuh kayak prestasinya hilang. Nggak Memang di, kayak gitu sih, kalau kertas gitu kecoret, ya kita cuma bisa ngelihat coretannya, nggak ngelihat kertas putihnya. sayang gitu loh. Ya, sayangnya ya memang begitu cara kerjanya, gimana dong? Nih, kalau Gisel teman kalian, cewek-cewek laut tulisnya, kalian mau ngobrol apa, ngomong apa sama dia? Nggak mau ngobrol apa-apa, nggak mau bahas soal ini kenapa sih di itu lagi? Kok kenapa sih kayak gitu dari tadi? Ininya kalau ketutupan gitu. Aduh. Dia efek gitu, ada adjustmentnya sendiri. Oh, Dari tadi kalau ini biar pause ya. Ya Allah. Oke. Gitu. Apa? Iya, kan tadi udah sepakat nggak akan menyinggung itu. Tapi kalian sebagai teman akan kayak gimana? doain lah. Ngedengerin sih. Iya dengerin dia. Dengerin, lebih ke support presence saja, kita ada buat dia gitu. Ya kan saya lagi kejadian ya datang ke rumahnya, temenin, ngobrol udah gitu doang, nggak perlu menyinggung apapun gitu lah ya. Karena ya paling ketika itu apa namanya terjadi, yang paling dia butuh orang kan untuk dia curhat atau untuk paling enggak untuk dipeluk aja, buat dia bisa nangis atau buat mencurahkan isi hati kayak gitu lah. Intinya gimana membuktikan kalau kita bisa terima. Hmm. Karena di kalau orang-orang yang nggak kenal dia atau mungkin banyak yang reject dia, bahkan dirinya pun mungkin bisa reject dirinya dia sendiri gitu. Dia apa sih diriku gini itu kan susah. Jadi kalau kita membuktikan kalau kita terima dia, kita main sama dia, ngopi sama dia, kan oh berarti masih ada kok yang masih mau temenan sama gue gitu. Intinya no judgment sih. Iya. Kalau bapak Minta videonya baru. yang pasti Enggak lah. Udah, masa itu minta kasih. Enggak, apa ya? Ya benar. Jadi intinya kita jangan pernah bahas-bahas soal itu deh. Kita jangan pernah bahas karena ya namanya juga orang punya kesalahan pasti nyesel lah, pasti nyesel ya kan. Ya mungkin kalau cewek-cewek bisa hadir sebagai bisa meluk dia. Kalau bapak juga mau kan? Enggak ya? saya udah punya pasangan. Waduh, gila, gue diserang di rumah sendiri kayak gini. Aku nggak ada bermaksud loh. Dia yang Satu kosong gitu. sama aku nggak ada. Beneran. Aduh, gila. Itu kan sama- savage guys. Pelukan itu kalau sama pasangan ya sama temen juga. Iya. Bisa. Lu kenapa konteksnya temen ya? Topiknya jadi beda gini. Aku kalau misalnya sudah punya pasangan, kalau harus meluk, kecuali kayak gini doang sabar gitu, oke lah. Tapi buat kerja secara cowok jadi berbeda. Nggak tahu kalau kalian. Makanya aku kadang kalau ngobrol sama orang, sama adekku juga bilang, Dek, kalau misalnya istrimu jadi artis, kamu mau? Enggak mau, aku nanti dicium-cium orang gitu. Sepolas itu gitu loh. Dan aku pun memperlakukannya kayak gitu. Makanya balik lagi ke si kawan tadi yang jadi pasangannya. Kalau dia kayak gitu, berat banget. Berapa? Karena udah konsumsi publik itu. Berat banget. Ya kayak inti dari bawah lagi lah, ngulang kalau gitu. Ngomong-ngomong ini bisa loh sambil dimakan. Gara-gara ketutupan ini. Iya, gara-gara ketutupan. Gak kelihatan apa yang mau dimakan coba. Mereka Dia nggak ada. Mereka nggak lihat. Ini dimsum. dimsum.
Aduh, buat ya. Ini dia ngomong. Lo tau gak? Yang nonton itu pas aduh berat gue gede langsung. Nggak, biasanya dari komen gini, misalnya ini menit 15:00, awalnya nggak sadar. Gitu pasti. Itu pernyataan guys. Ya udah lah ya. Yuk cobain lah. Coba. Ya kalau buka masker dong. Ya nggak apa-apa. Ini gini ya. Apa? Awas tumpah, mendingan lu Cocok gitu. aja. Ya ampun. Aku mau semuanya. Ya bawalah situ. Nih. Cepet lompat. Allah. Gue yang kaget loh guys, maaf. Awas tumpah. Ordernya di mana, Kak? Apa? Ordernya di mana, di Kayan? Ordernya bisa lewat WhatsApp atau mungkin kalau teman-teman yang tahu Wai Dimsum. Wai Dimsum ya komen aja. Wai Dimsum di Instagram, di TikTok juga udah ada. Ya, di TikTok ada. TikToknya begini. Dia yang ini. Ya. Lu sendiri udah pernah coba? Belum? Belum lah, ini baru sekarang. Tapi apa ya? Sambil dimakan kayak gini, sebelum berita itu keluar kan Ini aku dibuka ngelihat, gara-gara mau makan ya. aku ngelihat kan dia sempat dipanggil, diajak jadi bintang tamu di podcastnya si Daniel Mananta. Ya. Di Daniel Mananta aku tahu kalau dia memang lagi benar-benar mendalami rohani, lagi banyak share tentang hal religi gitu-gitu kan. Tiba-tiba pas dengar berita ini, berarti sebenarnya dari kejadian itu pun terlepasnya diketahuan atau nggak ketahuan ke media, berarti dia pun lagi survive sebenarnya. Ya. Ya itulah makanya tapi yang video tadi lu bilang pada saat video sama Daniel Ananta itu setelah atau sebelum? Sebelum kejadian videonya terpublish. Belum Setelah itu berapa minggu nggak nyampe bulan ya langsung. Gitu. Jadi kayak pas dengar, oh dia memang juga lagi berjuang kok. Coy, enak loh coy. Dia itu biasanya lapar ya. Kan itu bukan nasi. Apa netizen langsung lihat yang tadi lo ngomong. Iya. Iya. Lanjut ngomong, gua ngopi. Gua makan. Tapi emang gitu nggak sih? Kadang tuh ketika kita lagi survive dalam sesuatu yang positif, dalam hal ini kan dia religi kan. Cobaan tuh datangnya kayak gitu. Ada aja yang ya. Dari masa lalunya dia. ini jadi kayak some kind test gitu loh. Lu bisa nggak sih Niat membuktikan nggak sih, gitu. omongan lu gitu loh. Kalau lu lagi survive dalam hal itu, bisa nggak membuktikan itu gitu. Hingga datanglah cobaan yang kayak gini ya kan. Kita semua, tapi kan semua tergantung sikapnya dia kan. Dan ya yang gue lihat sih baiklah. Ya emang Semangat. itu apa? Bagusnya emang ada sisi dia ingin memperbaiki ya. Pas lagi dia memperbaiki malah itu baru ini. Pada Salvo guys. Lagi makan ya. pada nonton. Aduh. Cobain dong, silahkan. Gue juga mau. Apa ya? Mungkin karena ini case sensitif, jadi nggak bisa ngomong banyak hal dengan bebas. Sebenarnya kenapa nggak bisa banyak hal, Bang? Contoh, Banyak aspek yang bisa dikupas dari sini. coba. Poin pertama. Psikologi. Lo ada bisa nggak? Iya. Enggak harus. Ya. Psikologi ekonomi juga bisa dapat loh ini. Psikologi. Iyalah. Psikologinya dia nggak mungkin nggak rusak. Saat dapat kayak itu nggak mungkin dia nggak. Mental health-nya pasti terganggu Iya. sih. Itu wajib. Wajib. Pasti dong, bukan wajib. Bahasamu Neng gimana sih? Emang apa bedanya? Ya pokoknya paling wajib tuh ya harus gitu. Pasti ya juga. Apa sih tak? Salah kan lupa. Iya, pasti akan kena. Nggak nanti lagi habis nanti. Nanti gua nih banyak makan. Dia mau nyambung di episode berikutnya, Pak. Jadi apa? Kalau dari sisi psikologi? Tadi kan
Kan dia udah bilang. pasti mental health-nya kena gitu loh. Mental health yang kalian maksud tuh kayak gimana? Ya maksudnya Terpuruk Dari- dan segala macam iya, tapi Ya, mental justru health yang kayak itu. gimana? Ya anxious-nya pasti kan ketika dia ketemu orang pasti dia jadi anxious dong. Wah, mereka akan memproyeksikan gue kayak gimana ya ketika ketemu sama banyak orang. Apalagi udah kayak selama ini yang dia bangun kan image-nya positif gitu kan. Terus ketika ketemu orang mereka kan jadi ngeliat dia tuh otomatis kayak akan ada beberapa orang yang ketika ngeliat dia wajahnya tuh nunjukin nggak sukanya gitu loh. Itu kan nyerang dia punya mental health-nya juga dong. Iya, ada pasti. Kayak gitu. Ya kan? Jadi itu akan membuat lo anxious gitu loh. Cemas anxious berlebihan. artinya. Cemas Eh. berlebihan. Belum ada ngomong. Aku baru ngomong En. Oh my god. Ya Allah. Hati-hati Pak, udah 2021 soalnya. Dari kan sebenarnya psikologi juga bukan hanya psikologi dia dan keluarganya, dia anaknya, Ya itu dia mantan suaminya. Jadi banyak aspek kehidupannya dia kena pasti. Mantan suaminya pasti kena. Wah itu si Gisel begituan satu jadi istri lu. Jangan-jangan cerainya gara-gara ini. Ya terus Enggak, susah. kalau itu udah dikonfirmasi enggak? Ya maksud iya kan pasti orang banyak berpikir seperti itu kan. Mau nggak mau sih itu contoh orang nyinyir ya. ya kan gue netizen. Tapi gue Gadingnya juga pasti kena. tapi salut nggak sih dengan kerjasamanya mereka nih ya dalam hal mereka tuh ngasuh si Gempi. Dan gue agak salut juga sama si Gading ketika dalam masa seperti ini dia langsung ngangkut si Gempi nih, ayo liburan yuk sama gue gitu kan, sama bapaknya gitu. Jadi si Gempi ini nggak bener-bener ngerasain melihat gitu loh ketika mamanya lagi struggle dalam hal kayak gini, yang bolak-balik ke kepolisian kan. Buat gue itu bagus. kerja sama mereka sih oke banget sih. Mereka pisah. Apalagi tapi posisinya mereka adalah pasangan yang bercerai gitu. Itu dari sisi psikologi, dari sisi ekonomi. Nggak terganggu sih. enggak sih kalau nggak tahu ya isunya benar atau tidak gitu. Contohnya salah satu brand kan dia brand ambasadornya katanya diganti nama orang lain katanya tapi nggak tahu. Brandnya apa? Nyari warna. Iya. Apa? Madam G. Gua nggak tahu dia. Madam Ci kan punya dia. Nggak tahu. Iya. Katanya brand ambasadornya diganti sama si Amanda Manopo. Tapi gue juga nggak tahu tuh bener atau enggak gitu. Coba Madam deh. Ci punya dia. Coba deh. Searching lagi dari tadi gue searching di sini. Ya pasti banyak lah yang panggilan TV juga pasti kan nggak ini panggilan nyanyi atau banyak lah. Tapi nggak juga sih kalau Ya kan gue kita lihat. nggak tahu dapur Kalau maksudnya orang, gini loh, Boy. kenapa dia endorsean pun masih tetap jalan? Ini kalau secara ekonomi ya, karena kan secara nggak langsung walaupun ini jadi kayak black campaign gitu loh. Dari kasusnya dia, orang jadi banyak ngeliat dia, banyak nyari Iya, dia, jadi iya. otomatis banyak Iya nggak? merek yang dilihat gitu loh di Iya dia. nggak? Bukan katanya. Itu udah aku baca di bawah, menepis. Nggak jadi ya berarti ya? Madam Ci kan punya dia kan? Emang punya dia? Maaf ya gue nggak tahu, gue nggak pakai Madam G. Nih, Pihak Madam G bukan soal nggak jadi ya? Makanya dipelajari dulu sebelum. Oh ya maaf, saya nggak ngikutin yang ini. Netizen. Ya kan gue mewakili haters. makanya kalau baca jangan judulnya Wah, doang. ngaco. Gitu guys. Oke, Lanjut. terus kalau menurut lo sendiri gimana? Apa? Soal ekonomi. Apa aja yang berdampak? Sebenarnya ini positif negatif. Kalau kita di dunia desain marketing kan sebenarnya marketing terbaik adalah marketing yang dilihat banyak orang kan. Terlepas itu kadang positif atau negatif. Kalau di case ini kalau memang si pemilik brand itu nggak mau brandnya tersangkut paut, dia bisa aja narik gitu. Tapi kalau dia memang yang bijak dan sepintar itu,
justru dia bisa memanfaatkan momen ini untuk melipat gandakan Jualan. exposure-nya ke brandnya mereka, tapi dengan cara yang baik tetap. Gitu. Oke, udah ya? Hmm. Udah nih. Sebenarnya gue ya, ini udah nggak sih apa namanya ngomongin Udah berapa soal menit? Hmm? 39. Lama juga ya, tapi kayak kerasa lambat terus. ini kan dari tadi kita nge-save juga udah muncul. Ah, terus. Iya, udah. Kata kunci. Iya. Kita tadi ngingetin itu doang. Kita udah jauh-jauh lupa kata kunci. Kata kuncinya tadi sebetulnya ya tadi. Ya. Ya, boleh. Untuk Untuk terus kalian. Kalian. Apa? Nah, itu kita efek dari video ini ya. Kalau gue mau nanya nih, serius, gue belum ada yang nanya beneran. Kalau itu ke kasus hukumnya? Oh, jadi ngomong ke hukum nih. Ah, Oh, sebenarnya mereka bisa dipandang sebagai korban. Karena bukan mereka yang menyebarkan. Aku nggak benar-benar mengikuti kasusnya. Cuma kalau kasus yang kayak sebelumnya tuh si Ariel kan tetap di penjara. itu karena apa? Aku nggak benar-benar mengikuti, tapi kalau nggak salah dia ikut terlibat memamerkan ke teman-temannya dan akhirnya orang lain tahu. Kalau yang ini enggak, dia jadi dipandang sebagai korban gitu. Tapi apa ya, beratnya gini. Kalau Tapi kita bentar, dia sebagai korban. Hmm. Tapi dari kepolisian udah bilang kalau dia diperiksa sebagai tersangka. Itu tersangka apa? tersangka tuh Sebagai pelaku. belum sah ini. jadi akan dihukum, kan disangka dia melakukan sebuah tindakan pidana. Kalau dia sudah sah dijatuhi hukuman itu jadi terpidana gitu. Jadi dia bisa dipandang sebagai korban, tapi nggak tahu, tergantung si orang-orang yang terlibat di dalamnya, penyidiknya. Tapi ini penyebar pertamanya belum diketahui ya? Udah kok, Oh, nggak tahu. Udah. Gua nggak tahu deh. udah. Pas dia datang pertama dia bilang dia nginfo, polisi udah tahu kok yang nyebarin siapa. Jadi sisi kalau dilihat misalnya dia sebagai korban, dia bisa aja lepas gitu. Karena dari cerita yang aku tahu sejauh ini, dia nggak terlibat sama sekali sampai akhirnya itu terpublish. Kalau kasus yang dulu emang dia kayak nunjukin ke temennya gitu. Orang-orang yang Yang udah lewat lah. Kelihatan kan kalau yang dulu kan jadi lebih baik, lebih wise juga sekarang, lebih tenang. Kalau yang ini ya begitu sudut pandangnya dari sisi hukum. jadi dia bisa bebas juga ya. Bisa aja. Kan memang dia nggak di penjara kan Iya jadinya. kan kita nggak tahu kan masih belum ada. Pertimbangannya juga karena dia memang punya anak kecil, jadi nggak di penjara. Iya, jadi dalam Tapi bentar, nah kayak itu kan ini hak asuhnya Gempi kan di si Gisel kan pas perceraian. Kalau dengan kayak gini itu bisa pindah hak asuh nggak? gini, dasarnya hak asuh itu adalah, kebetulan aku pas baru baca ini, dasar hak asuh itu adalah yang terbaik buat anak. Kalau dipandang dari sisi keadaannya sekarang, Gisel nggak benar-benar bisa memberikan asuhan yang baik terhadap Gempi. Asuhan itu bisa pindah ke Gading sampai akhirnya aku nggak tahu secara hukumnya akan nanti kembali ke Gisel setelah dia udah layak, udah mampu untuk mendidik anaknya, mengasuh anaknya lagi gitu. Tapi Itu ke kalau berdasarkan itu bisa ke Gempi, ke Gading. Gading dulu. Dan lagian pun pas kemarin kasusnya rame, aku lihat kok si Gading langsung main jalan sama Iya. Gempi kan. makanya tadi yang dibahas sama Doi kan mereka tuh kerjasamanya baik. Saat emang misalnya si Gading lagi ada kerja waktu di mana di tag sama si Gisel gitu juga saat dia ada kasus diambil sama Gading ini kenapa tahu? Gak apa-apa. Jadi dari tadi kan kita dengerin di sini. Gua Crow. mau pertanyaan bonus. Tebak berapa kacang itu? Itu cuma bisa seru guys. ketebaknya dari sini guys. Pokoknya sini. Bungkusnya, Kalau kalian bisa ngitung jago. bungkusnya, Luar biasa. aku tadi mau promo lagi. Namanya kacang siobuk dari Ada di atas? Semborong-Borong. Dari Semborong-Borong. Jadi itu
Kacang tanahnya dimasaknya dengan cara di sangrai. Jadi kayak kuali gede gitu. Dimasukin kacangnya ya dimasak gitu. Kayak doseng gitu dong. Maksudnya ya Sampai nggak emang. pakai minyak, nggak pakai apa-apa. Nah, Udah. kalian pernah lihat daging yang di press sampai nggak ada udaranya? Oh, iya, Kacang dipakai. ini bentuknya kayak gitu. Dipakai. Jadi satu baris gitu. Aku kalau orang bawa itu baru. Gitu. Untung nggak dicocol aja. Berarti itu bisa ya? Apanya bisa? Bisa gua ngambil lagi. Kirain kacangnya Bisa kayak. bisa lepas, bisa hak asuh, bisa ke Ya, daging juga. cari orang yang benar. Nah, Tapi kalau lihat sejauh ini kerja sama mereka sih, mereka nggak terlalu mempermasalahkan itu sih. Iya. Tapi mereka keren sih, Keren ya? nggak saling menjelekkan. Iya. Kasus yang udah-udah kayak siapa? Deddy Corbuzier kayak gitu juga kan? Iya. aduh Kan gue nggak gua ngikutin dia sih. Iya. Ya. Karena istrinya Om Deddy, kami minta diundang di podcast. Bahas apa? Ya nggak apa-apa dong. bahas kata podcast Om Deddy, ini. siapa kalian? Nggak kenal gue. kau mau diundang di tempat Deddy Corbuzier? Coba buat pernyataan yang bisa buat viral. Enggak. Kan gitu kan di sana. Itu kan kuncinya. Iya, Iya. kalau kau udah viral, udah masuk nanti sana. Harus gini. Pegel woy. Nah gini. Nah, gitu juga bisa. Nah gini aja. Udah guys, itu udah berapa menit? Kata kunci berikutnya. Sambil kita closing kali ya. Dari Soalnya kacang udah mau habis. tadi cuma ngejar kata kunci, ngejar kacang. Nih, Kata kunci ketiga adalah semua. oke. Oh, buat closing statement dari aku dulu lah ya. Oke. Jangan ditekan. Ini Mas di mic. Satu, hal privasi ya udah dinikmati aja sendiri Iya. gitu. Nggak usah terlalu, nggak usah diumbar, nikmati aja sama orang-orang disayangi gitu. Kalau konten sensitif, maksudnya ya itu balik Nah. ke kebebasan. Itu tetap salah sih menurutku. Apa? Jangan dibilang konten-konten sensitif. Mereka melakukan itu bukan buat konten. Maksud gua adalah itu jadi bersifat konten dong. Iya sih. Oh, tapi maksudnya konten yang maksudnya sensitif yang tidak harusnya tidak seharusnya dipublikasikan. Ya. Makanya yang tadi ibarat gua jalan di pinggir kali yang benar-benar di atas batunya. Jadi kan itu lu berani bermain hal-hal sensitif tuh, dikit aja lu salah jatuh ya atau ya main aja. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang sih buatku secara pribadi pun nggak mudah untuk tiba-tiba gimana keluarga, gimana teman, gimana ini sebenarnya ngelakuin satu kesalahan gitu. Ya. Tapi jangan sampai ngelakuin keputusan yang besar di masa-masa sulit sih. Ya jangan gegabah lah. Iya. Karena itu pun informasi yang didapatkan dia mabok kan. Ya, oh iya. Katanya sih gitu, Katanya dia sih lagi gitu. mabuk. Gitu. Ya, Itu begitu. dari aku sih. Gak perlu menyoroti yang lain. Tinggal balik lagi, kalaupun kita punya teman yang mengalami hal yang paling buruk sekalipun, gak usah ngejudge dan jadi orang yang setidaknya bisa nemenin kalau nggak bisa Ya, ngasih support gitu. itu butuhnya komunitas ya. Tuh. Sudah baca tulisan? Mantap, Mamen. Apa? Apa? Ah, ya, saya kirim gitu. Bapak kita nggak punya grup pak. Komunitas. Iya, itu kenapa? Karena ada bilang gini. Yuk, karena sudah maghrib kita harus tutup dulu. Tidak ada closing dari mereka. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dah, aduh ya Allah. Perut.